disitulah keprihatinan saya muncul jiwa inner kepedulian saya terhadap petani, nasib petani itu, di mana ternyata tidak basicnya keluar nih ya, basic ilmunya, ilmu keluar. Karena ternyata kenapa bisa basic ilmunya keluar ketika di Kalimantan itu? Emang ada yang mencetus itu, ada triggernya itu di situ. Triggernya kita kasihan, kita sangat prihatin terhadap nasib petani yang sudah 3-4 bulan di situ menanam di situ, tanamannya selalu mati. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Kali ini saya akan ngobrol dengan peneliti pertanian dan penemu mikroba Google. Apa itu mikroba Google? Kita ngobrol langsung dengan Prof. Alinya. Yuk ikut saya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, aduh, gimana kabarnya? Kedatangan tamu agung nih. Terima kasih, alhamdulillah. Lagi apa, kabar baik. Prof? Sibuk? Lagi biasa koordinasi seluruh Indonesia. Ada beberapa kadang tani. Seluruh Indonesia. Iya. Biasa. Moga-moga Bu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih, Prof. Ya. Oh, silakan Ibu, silakan Terima duduk, kasih, Bu. Prof. Terima kasih. Aduh, ini hari yang membahagiakan. Saya yang sangat berbahagia bisa bertemu Sore-sore dengan Prof ini. kita bisa tamu penting banget ini. Kalau ini sepertinya ini sangat penting sekali untuk kita bahas karena menyangkut hajat hidup orang banyak nih, masalahnya urusan perut masalahnya, Prof. ya Bu, ini Bu. Iya, terima kasih, Prof. Silakan, Bu. Tadi ada lagi apa meeting seluruh Indonesia, maksudnya gimana tuh, Prof? Nah, ini kan kita biasa tuh Bu, ada seminar-seminar, kemudian habis itu koordinasi nasional tentang gerakan penanaman padi Trisakti 01 Serang ya. Juga Kedelai Migoratu. Jadi Serang ini luar biasa, memiliki isu bahwa Serang sudah meluncurkan kedelai yang produktivitas tertinggi di Indonesia. Dan itu pernah dipanen Ibu Pak Menteri. Menteri Pertanian Yassin Limpo ya. Sahrul Yassin Limpo. Sahrul Yassin Limpo. Waktu itu Prof pertama kali pas menemukan. Ya, kita pada waktu itu kita gelar panen, panen raya. Panen raya. Hasil dari inovasi kedelai lokal Migoratu Serang. Dan kita sudah launching dan panen bersama Pak Menteri, Ibu Bupati, Gubernur itu di Kecamatan Cinangka. Prof, nanti dulu stop dulu, jangan ke sana dulu, Prof. Saya mau nanya-nanya yang ringan-ringan dulu nih sama Prof nih. Prof. Ali ini hobinya apa sih, Prof? Saya hobinya ya jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan. Lihat pemandangan yang indah-indah. Iya, keluar negeri gitu ya. Luar biasa. Tadi baru ngobrol habis dari luar negeri. Wah. Kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau keluar daerah itu ngapain aja sih, Prof? Terkait dengan hobinya pasti sejalan dengan umumnya itu undangan-undangan undangan dari kayak mitra pemerintah Malaysia atau mitra-mitra swasta negeri jiran, Timur Tengah, Arab Saudi itu ya, dan juga di beberapa daerah di Asia ini. Ya. Oh, jadi terkait juga dengan ini dalam rangka food security, global food security, artinya untuk pangan global. Jadi Prof itu jalan-jalan sambil kerja juga, penelitian juga gitu ya, hobinya itu sejalan dengan pekerjaan Prof gitu ya? Ya betul. Iya. Ya sambil memperkenalkan karya-karya dari bangsa Indonesia yang bisa menjawab masalah
dunia, khususnya pertanian dan kebutuhan pokok dasar manusia, yaitu pangan. Nah, kalau keluarga nih, Prof, punya anak berapa nih, Prof? Anaknya berapa? Aduh, ini. Soalnya Prof ini kan orang sibuk ya. Anaknya berapa? Sekolah di mana? Itu Prof, nggak apa-apa, yang ringan-ringan dulu lah, Prof. Sebelum kita ke arah yang berat nih, masalah pangan manusia. Anak saya 4. Oh, anaknya 4. Ya. Sudah besar semua, Prof? Ya, ada yang sudah lulus dari ITB. Oh, ITB. Ada yang sudah mau menginjak ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, semua dapat beasiswa. Luar biasa memang. Lewat bidik misi itu. Bidik misi. Ya, Yang bungsu, Dok, yang paling kecil. Yang bungsu paling kecil itu ya masih belum sekolah. Oh, ada yang masih kecil, Prof? Ada. Oh, umur berapa itu? Ya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Berarti Prof ini kelihatannya sih masih muda sih. Ya. Usia berapa sih, Prof? Kalau boleh tahu nih, Aduh, rahasia nih. Sama kayak saya ya, kalau ditanya umur rahasia lah ya. Kira-kira kepala berapa coba? Hampir 5 lah ya. Ya, Prof ya. Hampir 5 ya. Hampir apa sudah apa belum? Kalau saya sih bisa menebaknya hampir 5 nih kayaknya. Atau 5 baru jalan dikit lah, 5 lewat dikit. Emang saya masih kelihatannya muda gitu, kelihatannya masih seger itu. Apa karena terus melakukan penelitian ya, Prof ya? Nah, saya udah kepala 5. Ya, berarti lebih dikit, benar. Ya alhamdulillah kelihatan awet muda karena kita harus selalu membawa hidup kita itu dalam suasana yang bahagia, happy ya. Enjoy ya, Prof, gitu. Semua hidup penuh masalah, tapi masalah itu adalah hiburan. Ya, anggap hiburan aja ya, Prof hiburan, ya. Nah, Prof, sebelum jadi seorang peneliti di bidang pertanian, Prof itu backgroundnya apa sih, pendidikannya, Prof? Saya ini emang dari lulusan pertanian atau gimana? Oh iya. Dari kecil hidup saya banyak bersama dengan para petani. Saya hidup di desa ya, walaupun orang tua itu ya kiai ya, aparat ya, petani. Petani juga. Ya, petani juga. Karena kalau di desa itu ya, kalau walaupun jadi aparat atau kiai ya tidak lepas dari bertani. Bertani itu merupakan jiwa dari orang desa. Kalau orang desa tuh gitu ya. Saya menyelesaikan SMA-nya di Kudus. Oh, di Kudus. Ya. Di SMA 1 Kudus sama Pak Hasim Asari, satu kelas. Hasim Asari, ya, satu angkatan. Ketua KPU kan? Ya, ketua KPU. Tapi sekarang ini? Iya. Itu sahabat-sahabat Tulus Abadi, itu sahabat-sahabat saya. Itu waktu seperjuangan. Oh iya. Nah, kemudian saya melanjutkan di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Daerahnya dingin, nyaman, untuk pertanian ya, bagus betul, itu. Betul. Memang saya pernah tuh ke Purwokerto sekali. Iya. Banyak mendoan, mendoannya enak sekali. Oh, ada soto Sukaraja. Banyak ada apa batu yang Batu Raden. Ya itu Batu Raden. Nah, itu. Daerahnya sejuk, dingin, ada peternakan apa itu sapi perah gitu di situ. Terus. Nah, habis itu saya melanjutkan S2-nya di bioteknologi IPB. Kemarin S1 itu juga jurusan teknologi, Prof? Ya, saya di teknologi campur-campur. Pertanian secara umum, mulai dari tanah, fisiologi tanaman, kemudian hama penyakit, sampai terakhir saya pindah jurusan pada ilmu pangan. Oh, jurusannya pindah ke ilmu pangan? Ilmu pangan. Dari tadinya agronomi ya. Budidaya kepada tanaman. Kok bisa pindah itu waktu kuliah? Kenapa itu? Karena kalau kurang menarik, kurang menantang ya. Oh, jadi merasa nggak menarik, kurang tertantang. Akhirnya pindah gitu. Semester berikutnya pindah. Tapi masih di universitas yang sama. Ya, tapi enggak masalah, dulu itu banyak jurusan juga terbuka. Kayaknya bedanya nanti akan nambah waktu kita belajar. Nah, di ilmu pangan itulah saya mempelajari tentang mikrobiologi pangan dan mikrobiologi tanah. Jadi justru malah di ilmu pangan itu bisa belajar penelitian pangan itu. Nah, ini yang saya korelasikan dengan kebutuhan tanah dan tanaman terhadap mikroba. Nah, sampai penelitian saya itu dulu banyak karya inovasinya itu masuk dalam lomba nasional inovasi ini. Jadi penelitian ini emang dari Prof itu waktu zaman kuliah, penelitian ini?
Bukan, kalau untuk yang sekarang ini ya memang baru ya, itu 20 tahun yang lalu. Tapi dari kuliah saya sudah menyukai riset gitu ya. Riset-risetnya. Tertantang dengan sesuatu yang baru. Oh, iya. Saya pikir ini tuh hasil penelitian Prof itu dari semenjak zaman kuliah gitu. Enggak. Bukan, itu. Nah, setelah selesai kuliah, lulus, saya bekerja di 1 juta hektar lahan gambut pada waktu awal pembukaan 96-97 Bekerja? di Kalimantan Tengah. Ya, menjadi ASN. ASN awalnya. Ya, kemudian jadi semacam pemimpin UPT lah, unit pemukiman transmigrasi. Nah, disitulah keprihatinan saya muncul jiwa inner kepedulian saya terhadap petani, nasib petani itu, di mana ternyata tidak basicnya keluar nih ya, basic ilmunya, ilmu keluar. Karena ternyata kenapa bisa basic ilmunya keluar ketika di Kalimantan itu? Emang ada yang mencetus itu, ada triggernya itu di situ. Gitu. Triggernya kita kasihan, kita sangat prihatin terhadap nasib petani yang sudah 3-4 bulan di situ? Menanam di situ, tanamannya selalu mati. Itu walaupun yang pemerintah ya? dikasih kementerian Departemen Transmigrasi itu kan pasti setiap transmigrasi itu dikasih bibit, pupuk, jaduk dan sebagainya untuk biaya untuk kebutuhan tanam. Tetapi kok pada selalu waktu gagal gitu? Ya tanamnya itu ternyata tanah di Indonesia ini unik ya. Walaupun itu orang mengatakan unsurnya subur, tetapi faktanya kan tidak mudah ditanami karena asam. Karena asam gambut, asam yang sedemikian tinggi itu tidak cocok bagi tanaman yang biasa ada di Jawa. Jadi setiap tanah itu berbeda-beda untuk ditanaminya ya. Ya. Nah, di situ jiwa sebagai peneliti, sebagai orang yang suka inovasi, saya muncul. Jawabannya apa ini supaya rakyat bisa begini? Kenapa gitu. bisa begini dan bagaimana caranya gitu, supaya ini bisa diatasi? Bisa diatasi dengan tanaman yang diberikan oleh pemerintah, bantuan. Dengan pemerintah maupun tanaman yang dibawa sendiri. Bisa hidup di tanah di Kalimantan itu. Kalimantan, lahan gambut sejuta hektar itu. Nah, alhamdulillah tidak begitu lama, dalam waktu 1 tahun. Saya mendapatkan jawabannya. Aduh, luar biasa. Saya kayaknya wirid 3.000 tahun juga nggak ketemu ini. Itu anugerah dari Allah. Karena memang hanya diberikan pada petunjuk itu pada orang-orang yang mau mencari dan memikirkan dan mau berpikir. Ya, dan ingin membantu orang tentunya ya. Kalau nggak mau membantu orang nggak akan berpikir mungkin. Betul. Prof. Motivasi paling besar itu memang bagaimana bisa membantu orang lain. Ya, itu paling sehingga penting, ada solusi bagi tadi orang saudara-saudara kita yang hidupnya susah bisa terbantu, bisa ada jalan keluarnya, lepas dari kesusahan tadi, khususnya pertanian itu. Nah, disitulah saya merenung kembali ada tanda-tanda untuk bisa mengatasi masalah itu dengan dari daerah itu sendiri, yaitu kembali lagi kemampuan di bidang mikroba saya itu keluar lagi tuh. Jadi kayak ilmunya ya, keluar. Jadi secara spontan kayak empunya mikroba. Karena dulu itu saya memang terhadap mikroba itu gampang sekali membuat perubahan. Contoh, dulu kan yang namanya bakteri untuk membuat nata itu kan masih dari kelapa, dari ini. Nata de coco, itu Acetobacter xylinum. Nah, begitu saya penelitian mendapatkan tantangan yang namanya jambu mete, dulu kan banyak sekali. Airnya terbuang begitu aja. Padahal di Kalimantan tuh? Bukan, waktu saya sebelum waktu kuliah. Di kuliah. Nah, di daerah Jepara, daerah jambu mete dulu. Nah, itu airnya saya ambil, itu yang dibuang-buang. Kemudian saya jadikan nata pengganti. Nanti dari air kelapa itu? Pengganti air kelapa dan pengganti gula. Bisa itu? Dan bisa. Nah, inilah. Padahal itu kan sepet ya, Prof? Getir dan itu ada. Tapi itu jadi kayak teksturnya kayak nata de coco. Nata dan lebahnya lebih enak, lebih cepat pertumbuhannya. Gitu. Jadi mikroba itu dari seperti mikroba yang sama, tapi saya rubah. Tapi dasar itunya beda ya, maksudnya. Bahan bakunya beda. Hanya kan sulit kalau membuat yang tadinya dia hidup di air kelapa atau di ini kepada yang ekstrim air kelapa itu, air jambu mete. Dan itu bisa. Nah, ilmu itulah yang kemudian saya dapatkan dari kampus, saya terapkan di
di Kalimantan itu. Kalimantan, 1 hektar lahan gambut itu. Nah, lahan dapatlah mikroba itu 1, 2 dan beberapa akhirnya itu komplit. Yang dulu kemudian saya beri nama. Itu dapat mikrobanya, saya suka bingung loh. Pengetahuan saya jahat gitu. Mikroba itu bakteri, sejenis bakteri itu bagaimana sih? Nah, itulah pandangan kita yang keliru terhadap makhluk di sekitar kita yang banyak sekali. Ada yang memang tidak, kalau berlebihan berbahaya. Yang kita sebut sebagai jahat, sebagai bakteri kayak penyakit, gitu, patogen itu. Tapi banyak juga yang itu adalah bermanfaat bagi tubuh maupun lingkungan kita. Nah, contoh di perut kita ini ada miliaran mikroba. Lactobacillus protectus itu ya. Kemudian orang jualan juga itu kayak dari mikroba isinya. Nah, yang tadi itu bermanfaat. Lactobacillus. Nah, Ibu tahu lactobacillus? Iya, karena di iklan. Saya ingat. Pernah ada iklan ya. Sekarang sudah banyak orang yang ramah dengan makhluk halus ya. Iya. Dulu kesannya kalau kita itu mendengar makhluk halus itu, waduh, ini dari mana yang ini? tidak terlihat gitu ya, mikroba ini kan makhluk tidak halus terlihat. Banten ini. Dikiranya seton gitu, makhluk halus ini. Seton atau santet atau apa. Dan sebetulnya sama. Coba virus COVID kemarin, itu kan bagaikan santet yang nggak kelihatan kan? Tapi ada di sekitar tapi faktanya kan membunuh banyak itu. Nah, iya betul. Mikroba itu seperti itu. Jadi ngambilnya dari mana itu, Prof? Tentu kita mendapatkannya itu dari tempat yang khusus yang mungkin belum tentu juga dijumpai orang kembali lagi. Profesor ngambilnya dari situ? Dari pedalaman gambut yang amat jenuh, amat hitam. Dari mana? Profesor sampai kok bisa dapat ke situ-situ, kepikiran ke situ gimana tadinya sih? Nah, ini di 1 juta lahan gambut yang dibuka itu coba ratusan ribu, puluhan ribu hektar itu bayangkan itu hamparnya kayak apa kan itu. Nah, di situ kan sebetulnya sudah banyak sekali ada berbagai macam mikroba yang mungkin juga bercampur baur dari asal muasal tanamannya, kemudian tanahnya, airnya kan. Nah, kebetulan kita dapatkan yang ramah, yang memberikan jawaban yang bisa membuat air asam gambut itu jadi netral itu dan juga air asam. Itu tempat kotor apa bagaimana tuh kalau yang kayak gitu? Ya, tentunya kalau orang Madang sih biasanya kotor kalau ya? Tapi bagi saya itu buat peneliti bukan. itu harta karun mungkin. Harta karun, itu bukan kotoran. Itu adalah berkah. Nah, itu ya, vitamin. Bedanya peneliti dengan orang awam seperti kita nih.